Terima kasih. Udah mulai, Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak, Ibu, Dewan Guru, serta tenaga kependidikan SMP Agama. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka lewat Zoom ya, dalam rangka sosialisasi pengenalan TPMPS, kemudian ada sosialisasi tentang Sarmut ya, dan tupoksi. Baik, atas nama tim dari TPMPS, mungkin masih ada berapa yang belum mengenal apa itu TPMPS. Sedikit tentang keberadaan TPMPS di SMK Agama. Ini berawal dari ditunjuknya SMK Agama sebagai sekolah model di akhir tahun 2019 sampai 2000 pengimbasan akhir 2020 ya. Jadi yang mana di dalam kebijakan tadi ini sekolah harus menerapkan sistem penjamin mutu internal atau yang dikenal dengan SPMI. Mau nggak mau ketika harus menjalankan SPMI, sistem penjamin mutu internal, maka sekolah itu harus membentuk tim penjamin mutu pendidikan sekolah yang dalam hal ini lebih dikenal dengan TPMPS. Ini sudah berapa periode, juga berapa pengurusan ya, ini mungkin yang kedua. Jadi keberadaan hikmah dari ditunjuknya SMK Agama sebagai sekolah model, kita akhirnya mau nggak mau mempelajari tentang penjamin mutunya. Artinya penjamin mutu ini bagaimana keberadaan kegiatan atau proker yang dijalankan di SMK Agama ini bisa kita ukur sejauh mana kualitasnya atau sejauh mana mutunya. Sedikit ini saya rangkum. Tim penjamin mutu pendidikan sekolah ya, untuk SMK Widyagama ini memang secara struktural itu kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi dari kepala sekolah, kemudian di sini ada nanti di kepala sekolah TPMPS yang nanti tugas TPMPS ini adalah pengembang sekolah. Dalam artian pengembang sekolah ini sebenarnya secara umum ya kita semua yang ada di SMK Widyagama. Cuman secara struktural seperti ini. Selain pengembang, juga ada nanti sebagai auditor internal. Auditor internal ini fungsinya memantau kegiatan Bapak Ibu, sekiranya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Maka proses sebelum kegiatan itu TPMPS terlibat di dalamnya, baik dari persiapan, kemudian mungkin nanti kalau yang biasa kita lakukan ada instrumen-instrumen tahapan-tahapan sebelum kita melaksanakan kegiatan. Artinya tujuannya supaya kegiatan itu kalau diatur dengan baik, nanti berjalan dengan lancar, maksimal. Ketika semua kegiatan berjalan dengan maksimal dan lancar, otomatis nanti mutu daripada kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada akses daripada kegiatan itu bagi kemanfaatan sekolah dan juga peserta didik, tentunya guru dan siswa yang ada di sekolahan. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa memang yang diberikan oleh pemerintah ya waktu saat kita pengarahan dari pembimbing ataupun petugas provinsi. Ini berapa tugas TPMPS itu diantaranya mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Jadi di internalnya, di SMK Widyagamanya. Mungkin kalau di kelurahan kan ada BPD, ada istilahnya organisasi lain yang membantu terlaksananya program kelurahan. Kemudian melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan. Supervisi bisa berbentuk dari instrumen yang diberikan kepada panitia pelaksana daripada program, bisa, dan lain sebagainya. Masih banyak sebenarnya, cuman ini poin-poinnya saja.
Kemudian melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi kita kan merdeka belajar nih. Jadi supaya kita punya ciri khas sendiri. Artinya kita bisa menciptakan kualitas sendiri, bisa mengukur target-target dan capaian sendiri dari tim yang ada di sekolahan. Kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Jadi masih di sekolah juga. Jadi memang 100% TPMPS itu kinerjanya untuk kemajuan sekolah. Artinya mengawal, memantau, membantu semua kegiatan program kerja masing-masing area. Itu TPMPS bisa dilibatkan di situ dan memang harus melibatkan di dalamnya. Karena tadi tujuannya supaya semua kegiatan program kerja yang berjalan ini bisa maksimal dan sesuai dengan prosedur kebijakan di sekolah tersebut. Selanjutnya melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan. Ya, ini sudah. Kemudian melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan. Jadi ini beberapa fungsi tim penjamin mutu pendidikan sekolah. Jadi kesimpulannya, keberadaan TPMPS ini adalah mengawal, ikut merumuskan, mengkoordinasikan dengan Bapak Ibu semua, masing-masing area, kemudian semua program yang akan dijalankan, supaya bisa maju bersama. Jadi dalam hal ini, jangan sungkan-sungkan kepada Bapak Ibu untuk mengajak kami untuk koordinasi, ya, ataupun sharing atau musyawarah yang hubungannya dengan program kerja sekolah dari Bapak Ibu semua. Dan di kelas ada wakil kesiswaan, wakil humas, wakil hubdin, kemudian ada bagian apalagi yang ada di sekolah ini itu kita bisa musyawarahkan, kita bisa tentukan capaiannya sehingga kita mendapatkan mutu yang kita inginkan. Tentunya tadi itu prosesnya dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur. Kegiatan itu akan baik kalau disiapkan dengan sebaik mungkin. Mungkin kegiatan dengan satu orang bisa jalan, tapi akses ataupun hasil imbas dari kegiatan itu tidak bisa semaksimal ketika sebuah kegiatan itu dikonsep dengan asas koordinasi dan musyawarah dan kita sepakat di situ. Mungkin itu saja ya, karena mungkin nanti banyak yang akan disampaikan di sasaran mutu, kemudian tupoksi. Dari saya, terima kasih. Ya, ini monitoring juga tentu sudah ya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Kesimpulannya berarti kita TPMPS ini yang mendampingi kegiatan sekolah gitu ya, setiap kegiatan sekolah gitu. Oke, selanjutnya yaitu penyampaian visi misi sekolah oleh Bapak Abdul Rosyid Muiz SPD. Kepada Pak Muiz kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Widyagama, para Bapak Ibu guru, staf karyawan SMK Widyagama. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan visi misi SMK Widyagama. Di setiap sekolahan Bapak Ibu pasti adanya visi misi, pasti ada. Nah, oleh sebab itu SMK Widyagama memiliki visi dan misi. Di sini Bapak Ibu guru, visinya pertama menjadi sekolah teknik berprestasi, berjiwa nasional, religius, dan unggul dalam berwirausaha. Misinya Bapak Ibu di SMK Widyagama ada 8 poin. Yang pertama Bapak Ibu mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap dan berwawasan ke depan dan menyelenggarakan pembelajaran yang aktif,
kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang kedua, melaksanakan pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler secara efektif sesuai bakat dan minat sehingga peserta didik memiliki keunggulan dalam berbagai lomba keagamaan, mata pembelajaran, olahraga, dan seni dengan landasan nilai religius, jujur, disiplin, dan kreatif. Kemudian yang tiga, Bapak Ibu, mendidik dan mencerdaskan peserta didik agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini yang empat, menumbuhkan kesadaran berbangsa untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang diperkokoh oleh nilai-nilai agama peserta didik. Yang keenam, mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur dengan mengembangkan sikap dan perilaku religius baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Poin yang ketujuh, menanamkan sikap kreatif, inovatif, dan semangat berwirausaha pada peserta didik. Yang kedelapan, melatih keterampilan peserta didik untuk memanfaatkan konsep peluang usaha dan pemasaran dan memanfaatkan media teknologi internet sebagai pendukung berupa toko online. Nah, ini Bapak Ibu yang harapannya di tim MPS ada 8 poin yang kedepannya kita saling membahu mengembangkan SMK Widyagama secara maju dan dikenang oleh dan dipahami juga dan terkenal juga oleh masyarakat dan khususnya Kota Malang. Itu Bapak Ibu visi misi SMK Widyagama yang harapannya Bapak Ibu guru bisa memahami dan mengembangkan dari visi misi tersebut. Demikian Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan tentang visi misi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz atas penyampaiannya, visi misi sekolah, dan dilanjutkan dengan penyampaian sasaran mutu oleh Bu Rariana Karutama SPD. Kepada Bu Nia, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Bu Isma. Saya akan melanjutkan untuk sasaran mutu dari TPMPS ini. Oke, jadi di sini kita ada 37 sasaran mutu yang akan kita jalankan, Bapak Ibu. Yang pertama ini ada 90% pagu siswa itu terpenuhi. Kemudian yang kedua, 90% pemetaan peserta didik terlaksana. Yang ketiga, 100% input data peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan pada Dinas Pendidikan selesai. Yang keempat, 90% sarana terpenuhi, baik infrastruktur maupun peralatan pendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, 90% terlaksana perawatan sarana prasarana. Yang keenam, 90% pendidikan dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Yang ketujuh, 90% program penanaman soft skill, siap berwirausaha, siap kerja, dan siap melanjutkan kuliah terlaksana. Yang ke-8, 90% prestasi peserta didik naik antar semester. Yang 9, 90% peserta didik naik sesuai dengan norma kenaikan. Yang 10, 100% peserta didik lulus sesuai dengan norma kelulusan. Yang 11, 90% peserta didik dapat mengikuti ujian sekolah. 12, 100% peserta didik dapat mengikuti ujian nasional dan ujian kompetensi keahlian. Yang 13, 90% terlaksana kegiatan lomba antar kelas pada saat kelas meeting. 14, 90% terlaksana kegiatan ekstrakurikuler. 15, 90% siswa mengikuti kunjungan industri dan pelepasan di Bali. 16, 90% kegiatan PHBN terlaksana. 17, 90% peserta didik tidak terlibat kasus kriminal. 18, 90%
peserta didik tidak terlibat kenakalan remaja ataupun narkoba. 19, 90% peserta didik mampu memahami kebinekaan. 20, 90% peserta didik memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. 21, 90% peserta didik tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. 22, 90% penanganan peserta didik pelanggar tata tertib tertangani sesuai prosedur. 23, 90% kegiatan PHBI terlaksana. 24, 90% siswa mengikuti pelaksanaan pondok Ramadan dan buka bersama. 25, 90% lulusan mampu membaca dan menulis Al-Quran serta memahami maknanya. 26, 90% peserta didik menjalankan sholat fardu duhur dan asar berjamaah di sekolah. 27, 90% peserta didik laki-laki menjalankan sholat Jumat berjamaah di sekolah. 28, 90% peserta didik mampu menyelesaikan program magang atau prakerin. 29, 70% lulusan mampu menjalankan usaha. 30, 20% lulusan mampu bekerja sesuai dengan kompetensinya. 31, 10% lulusan mampu kuliah di perguruan tinggi pilihannya. 32, 70% lulusan mampu secara ekonomi. 33, 90% peserta didik menyelesaikan tanggungan administrasi sekolah. 34, 90% job fair di sekolah terlaksana. 35, 90% terlaksananya kerjasama dengan SMP dan MTS. 36, 90% peserta didik mampu melaksanakan pameran dan pentas seni. 37, 40% alumni dapat mengikuti acara reuni di sekolah setiap tahun. Begitu Bapak Ibu, jadi kita ada 37 sasaran mutu yang akan dibagi sesuai dengan penanggung jawab masing-masing. Jadi tidak semuanya jenengan akan mengerjakan bareng-bareng semua itu enggak, tapi dibagi dengan sesuai dengan penanggung jawab masing-masing. Begitu. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Isma. Terima kasih. Cek. Oke, Bunia, terima kasih. Penyampaian 37 sasaran mutu ya. Ini yang akan menjadi pedoman kita sebenarnya untuk membuat program kerja. Terima kasih, Bunia. Dan selanjutnya adalah penyampaian tupoksi oleh cek Bu Putri. Halo Bu Putri. Ya, halo. Ya. Silakan masuk untuk menyampaikan tupoksi. Ya, terima kasih Bu Isma. Masuk. Aku masuk ya. Ya. Di sini saya akan membacakan surat keputusan Kepala SMK Widagama Malang nomor 342 SMK WG 8 2021 tentang tugas dan fungsi jabatan di SMK Widagama Malang. Nah, langsung saja. Yang pertama, langsung ke lampiran yang pertama, yaitu kepala sekolah yang bertanggung jawab kepada satu Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widagama Malang. Kedua, semua unit kerja SMK Widagama
Ketiga, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, Direktorat Pembinaan SMK. Yang kelima, mitra dunia usaha dan industri. Yang keenam, komite sekolah. Untuk tanggung jawabnya yaitu yang pertama, menjaga terlaksananya program kerja sekolah, menjaga terlaksananya pedoman mutu sekolah. Selanjutnya, menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran kurikulum atau program SMK. Yang keempat, mengembangkan sumber daya manusia. Yang kelima, melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keenam, melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar. Yang ketujuh, merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangan. Yang kedelapan, mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi. Yang kesembilan, menetapkan program sekolah. Yang kesepuluh, mengesahkan perubahan kebijakan mutu organisasi. Selanjutnya, melegalisasi dokumen organisasi dan memutuskan mutasi siswa. Untuk wewenangnya yaitu menerbitkan dokumen yang dikeluarkan sekolah, membina, memberi pembinaan kepada warga sekolah, memberi penghargaan dan saksi. Yang terakhir yaitu memberi penilaian kinerja pendidik dan tenaga pendidikan. Untuk yang kedua yaitu bidang penjaminan mutu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saiful ya. Saya lewati. Selanjutnya untuk bidang kurikulum. Bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widyagama. Untuk tanggung jawabnya yaitu menyusun program kerja bidang kurikulum, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, memantau pelaksanaan pembelajaran, menyelenggarakan rapat koordinasi kurikulum, mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan, mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran, melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran, mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru, menghitung dan melaporkan jam mengajar guru, serta merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidikan. Untuk wewenangnya yaitu memeriksa dan menyetujui rencana pembelajaran tiap program, lalu melakukan verifikasi validasi dokumen kurikulum dengan persetujuan kepala sekolah serta pengawas pembinaan, dan merencanakan serta melaksanakan program sukses pencapaian belajar. Yang pertama, kesiapan berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan kuliah. Untuk lampiran selanjutnya yaitu bidang Bukdudika yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah serta berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widyagama dan masyarakat serta dunia usaha dan industri atau DUDI. Tanggung jawab yaitu menyusun program, membantu dalam pengembangan sekolah, memfasilitasi hubungan antara warga sekolah dan komite, mengkoordinasikan pelaksanaan promosi sekolah dan mengendalikan web sekolah beserta IT support, lalu memetakan kerjasama IDUKA dan mengkoordinasikan pelaksanaan PKL dan mengkoordinasikan penelusuran lulusan atau alumni dan mendokumentasikan semua kegiatan sekolah. Untuk wewenangnya yaitu memeriksa dan menyetujui praktik kerja lapangan atau PKL dalam program keahlian, melakukan verifikasi kelayakan industri, pasangan atau mitra atau IDUKA, memberikan pembekalan PKL untuk siswa atau peserta didik dan orang tua, pengantaran, monitoring, dan penjemputan peserta dalam mengikuti PKL, menyelesaikan permasalahan jika ada dalam pelaksanaan PKL, mengkoordinasikan PKK, dan yang terakhir reorientasi peserta didik yang selesai dalam melaksanakan PKL. Untuk bidang kesiswaan yaitu bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widyagama
dan warga organisasi kesiswaan. Untuk tanggung jawabnya yang pertama, membuat program kerja pembinaan kesiswaan. Selanjutnya, mengkoordinasikan kegiatan PPDB jika bersedia bekerja di SMK Widyagama selama 6 hari kerja, yaitu Senin sampai Sabtu. Yang ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan MPLS. Yang keempat, mengkoordinasikan pemilihan OSIS dan Diklat. Yang kelima, mengkoordinasikan penjaringan dan pendistribusian semua bentuk beasiswa. Yang keenam, mengkoordinasikan pelaksanaan 4K, ketertiban, kedisiplinan, keamanan, dan kekeluargaan. Yang ketujuh, mengkoordinasikan pelaksanaan guru asuh. Yang kedelapan, membina program kerja OSIS. 9, memeriksa dan menyetujui rencana kerja pengurus OSIS. Yang ke-10, mengkoordinir pelaksanaan pameran produk peserta didik dalam tiap semester. Untuk wewenangnya yaitu melakukan tindakan terhadap siswa terkait dengan pelanggaran tatib. Selanjutnya, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba, mengkoordinir kegiatan ekskul, dan mengkoordinir peringatan hari-hari besar. Yang selanjutnya, untuk bidang sarana dan prasarana, yaitu bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widyagama. Tanggung jawabnya, membuat program kerja sarana dan prasarana sekolah, mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, serta praktik produktif. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana. Yang keempat, mengkoordinasikan pelaksanaan 4K, kebersihan, kerindangan, keindahan, dan kesehatan. Yang kelima, memeriksa dan merekomendasikan rencana kebutuhan sarana dan prasarana. Untuk wewenangnya yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengadaan bahan praktik serta perlengkapan sekolah. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, melakukan verifikasi dan memilih rekanan kerja. Untuk Kepala Kompetensi Keahlian atau Kakomdi bertanggung jawab kepada kepala sekolah dengan berhubungan semua unit kerja SMK Widyagama. Untuk tanggung jawabnya yaitu menyusun program kerja jurusan, mengkoordinasikan tugas guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan bahan ajar. Yang keempat, memetakan kebutuhan sumber daya untuk pembelajaran. Yang kelima, memetakan studi usaha yang relevan untuk PKL. Yang keenam, mengkoordinasikan program PKL. Yang ketujuh, melaksanakan ujian kompetensi atau produktif atau UKK. Yang ke-8, menginventarisir fasilitas pembelajaran program keahlian. Yang ke-9, melaporkan ketercapaian programnya. Untuk wewenangnya yaitu melakukan langkah-langkah efisien dan efektif untuk kelancaran pembelajaran di program keahlian. Yang kedua, memberi masukan penilaian kinerja pendidik. Yang ketiga, memberi sanksi pada siswa yang melanggar tatib. Yang keempat, mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kelima, mengusulkan kebutuhan peralatan dalam pembelajaran. Yang keenam, mengusulkan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan untuk program keahlian. Yang selanjutnya, Kepala Tenaga Administrasi Sekolah atau Tata Usaha bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widyagama. Untuk tanggung jawab, menyusun program kerja tata usaha sekolah, mendata dan mengajukan kesejahteraan bagi peserta bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, mengkoordinasikan urusan administrasi sekolah. Yang keempat, menyusun laporan ketatausahaan secara berkala. Yang kelima, melakukan koordinasi rekrutmen sumber daya manusia. Yang keenam, mengkoordinasikan keuangan secara rutin. Untuk wewenang yaitu menegur staf atau tenaga pendidikan yang tidak melaksanakan tugas, memberi izin cuti staf tata usaha. Yang ketiga, memanggil tenaga kependidikan terkait administrasi kepegawaian. Yang keempat, memanggil pendidik seizin sekolah terkait dengan administrasi kepegawaian. Untuk selanjutnya, operator dan IT support bertanggung jawab kepada kepala sekolah
yang berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widyagama. Untuk tanggung jawabnya yaitu operator berkaitan dengan aplikasi Dapodik, mendaftarkan diri sebagai operator di website, melakukan verifikasi, melakukan validasi satuan pendidik, pendidik dan tenaga pendidikan, serta peserta didik, menginput PMP sekolah, memeriksa SIM PKB setiap GTK, pengisian absensi online di DHGTK online, dan memantau bantuan takola. Untuk IT support-nya, menyusun program kerja operator dan IT support, memfasilitasi kegiatan sekolah daring, melakukan kegiatan pelaporan daring atau online sekolah, mengendalikan web dan media sosial sekolah bersama Wakahub Dudika, dan bekerja sama dengan Sarpras dalam memastikan semua komputer, laptop, dan jaringan internet agar dapat digunakan. Untuk wewenangnya yaitu melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam pembelajaran daring atau online, yang selanjutnya mengkoordinasikan dan merekomendasikan pengadaan sarana pendukung online atau daring. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Bu Isma. Isma? Ya, Bu Putri, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya ada staf keuangan atau bendahara. Langsung saja ke tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah 1. Melakukan pembukuan terhadap semua penerimaan keuangan sekolah. 2. Mendata penerimaan sekolah dan tabungan siswa dalam jurnal penerimaan harian. Yang ketiga, menerima berkas-berkas laporan keuangan atas kegiatan panitia. 4. Melaporkan jumlah penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah secara reguler dan berkala kepada Kabid Keuangan Yayasan. 5. Membuat data-data tagihan, tunggakan keuangan sekolah dari siswa yang masih aktif. 6. Membuat data rekapitulasi keuangan secara rutin atau bulanan terhadap sirkulasi keuangan sekolah. 7. Menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan APBS kurun waktu 1 tahun pelajaran. 8. Membantu penagihan tunggakan pembayaran siswa demi kelancaran dan ketertiban pemasukan keuangan sekolah setiap harinya. 9. Bertanggung jawab atas kerahasiaan data-data keuangan sekolah yang dianggap penting. 10. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan sekolah sesuai APBS. 11. Pendataan administrasi keuangan secara tepat, rapi, dan kontinu. 12. Menyimpan keuangan sekolah dalam batas waktu tertentu apabila belum disetor ke Kabid Keuangan Yayasan pada waktu tertentu. 13. Bertanggung jawab atas segala penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah yang dilaksanakannya. Bisa di-scroll, Bu Putri. Oke. Wewenangnya, wewenang bendahara. Yang pertama, memberikan dana atau keuangan kepada personil yang membutuhkan atas rekomendasi kepala sekolah. Mohon maaf, saya ulang. Wewenang nomor 1, memberikan dana atau keuangan kepada personil yang membutuhkan atas rekomendasi kepala sekolah dan atau kepala tata usaha. 2. Menegur personil yang lalai akan laporan pelaksanaan kegiatan keuangan atas pengetahuan kepala sekolah. 3. Membuat analisa dan neraca keuangan sekolah. Selanjutnya, untuk pustakawan SMK, tanggung jawabnya yaitu 1. Menyusun perencanaan dan program kerja perpustakaan. 2. Melaporkan kegiatan perpustakaan secara berkala kepada kepala sekolah. 3. Menyelenggarakan kegiatan perpustakaan. 4. Melaksanakan pengembangan perpustakaan. Wewenangnya, 1. Menyusun program kerja perpustakaan. 2. Mengadakan promosi perpustakaan. 3. Melakukan pengadaan bahan pustaka. 4. Melaksanakan pengelolaan bahan pustaka. 5. Mengadakan pelayanan sirkulasi. 6. Mengadakan perbaikan bahan pustaka. 7. Pembuatan data statistik. Dan 8. Melakukan evaluasi kerja. Selanjutnya, pembantu pelaksana. Tanggung jawab 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, baik ruang kantor, ruang kelas, teras, kamar mandi, dan ruang pendukung lainnya. 2. Merawat tanaman di lingkungan sekolah, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. 3. Membuat atau menyediakan minum warga sekolah, guru dan karyawan. 4.
menanak nasi untuk warga sekolah, guru dan karyawan. 5. Membantu guru dan karyawan apabila dibutuhkan. 6. Membuka dan menutup atau mengunci kembali ruang kelas maupun kantor dalam kondisi sudah bersih. Wewenang 1. Mengganti dan mengatur tanaman yang berada di lingkungan sekolah. Untuk Ketua Koordinator Sekolah Pencetak Wirausaha dan Sekolah Alam Petung Sewu, ini bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widya Kama. Tanggung jawabnya 1. Membuat program kerja, 2. Mengkoordinasikan kepala sekolah dan koordinator masing-masing divisi, 3. Mengkonsep pembelajaran atau rencana ke depan, 4. Melaporkan hasil kegiatan. Wewenang 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, koordinator kelas unggulan bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah dan berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widya Kama. Tanggung jawab 1. Menyusun program kegiatan. 2. Melaksanakan pengamanan secara sarana prasarana pembelajaran. 3. Berkoordinasi dengan ketua untuk merekrut siswa yang berpotensi. 4. Membuat laporan kegiatan. Wewenang, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, manajer BUS bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah dan berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widya Kama. Tanggung jawab 1. Mengendalikan seluruh kegiatan, tentunya ini kegiatan BUS ya. 2. Memimpin, mengkoordinir dan mengontrol jalannya aktivitas dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. 3. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing area. 4. Memimpin rapat anggota tahunan atau bulanan. 5. Melaporkan kegiatan kepada kepala sekolah. Wewenang, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Lanjut, Bu Putri. Oke. Untuk para wali kelas, bertanggung jawab kepada kepala sekolah berhubungan dengan semua unit kerja SMK Widya Kama. Tanggung jawab 1. Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan kelasnya. 2. Membina kepribadian dan budi pekerti siswa di kelasnya. 3. Membantu pengembangan kecerdasan siswa di kelasnya. 4. Membantu pengembangan kepemimpinan siswa di kelasnya. 5. Mengetahui jumlah anak didik di kelasnya. 6. Mengetahui masalah-masalah anak didik di kelasnya, seperti masalah pembelajaran, ekonomi dan sosial, sama seperti poin kelima, ya, memberikan laporan kepada kepala sekolah dan juga kepada guru BK untuk mengetahui masalah yang sebenarnya. Wewenangnya 1. Laporan absensi siswa disampaikan kepada Waka Kesiswaan dan juga BK. 2. Laporan keadaan guru yang mengajar dan keadaan PPM dan penunjang lainnya di kelasnya yang disampaikan kepada Waka Kurikulum. Selanjutnya, untuk guru BK, bimbingan konseling, bertanggung jawab kepada kepala sekolah, berhubungan dengan semua unit kerja SMK, dan bertanggung jawab antara lain 1. Melakukan studi kelayakan dan need assessment pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Menyusun dan melaksanakan program bimbingan dan konseling yang meliputi waktu kegiatan, metode bimbingan konseling, serta pengolahan data hasil bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling dilaksanakan untuk satuan-satuan waktu tertentu. Program-program tersebut dikemas dalam program harian atau mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. 3. Melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling. 4. Menilai proses dan hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. 5. Menganalisis hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. 6. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian pelayanan bimbingan dan konseling. 7. Mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minat siswa. 8. Mengembangkan potensi siswa dengan pengenalan lingkungan dan dunia kerja. 9. Memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa secara individu yang berkaitan dengan hambatan hidup, latar belakang sosial, pengaruh lingkungan, kesukaran belajar, dan sebagainya. 10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah. 11.
membuat laporan berkala kepada kepala sekolah. Wewenang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, Bursa Kerja Khusus PKK. Bertanggung jawab 1. Membuat program kerja PKK SMK Widya Gama Malang. 2. Mengkoordinasi semua anggota untuk kelancaran PKK. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan PKK. 4. Melakukan komunikasi dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, universitas atau perguruan tinggi. 5. Konsultasi dan melaporkan semua kegiatan kepada kepala sekolah. Wewenang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, staf administrasi sekolah umum. Tanggung jawab 1. Membuat program kerja. 2. Membantu mengurus administrasi ketatausahaan, baik bersifat umum maupun khusus. 3. Membantu menyusun data sekolah dan dokumentasi sekolah, arsip surat menyurat, notula rapat, buku tamu, dan lain-lain. 4. Membantu mengurus gaji dan kenaikan pangkat. 5. Menerima panggilan telepon. 6. Melayani tamu, baik dinas, umum, dan siswa pindahan. 7. Mempersiapkan dokumen pelanggaran siswa, antara lain surat izin masuk. 8. Merekap presensi siswa dan guru. Wewenang 1. Menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada demi efektivitas dan efisiensi kerja serta pelayanan. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Oke, 21 halaman sudah. Monggo saya kembalikan ke Bu Putri, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Bu Isna. Bapak Ibu, tambahan untuk kemarin perubahan SK, yaitu SK di sini sudah disesuaikan dengan beban sesuai honor Bapak Ibu masing-masing. Itu saja Bu Isma. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Putri. Untuk selanjutnya, yaitu pengarahan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Mawan Suyudi SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Saya gambarnya tidak saya munculkan ya, karena nanti pasti putus kalau saya munculkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, siang ini, kita bisa bersama-sama di ruang Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu sekolah. Mohon izin saya tak share screen ya. Tolong diizinkan Pak Buyung. Belum. Pak Buyung. Pak Buyung, ya? bisa dibantu? Ini. Sudah. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi untuk pertemuan hari ini. Saya sudah menulis catatan beberapa tulisan yang mungkin ada yang terlewatkan tadi dari keempat tulisan saya ini yang disampaikan mulai Pak Saiful sampai Bu Isma tadi. Yang pertama adalah monggo dipahami bersama-sama bahwa DPMPS SMK Widya Gama ini adalah tim pengendali mutu pendidikan pada SMK Widya Gama sesuai dengan target, visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu. Ini sama seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi. Yang kedua, materi target sosialisasi ini adalah 1 misi, 8 misi, ya, 1 visi, 8 misi, dan tadi yang belum disampaikan adalah 12 tujuan. Ini belum disosialisasikan. Kalau yang 37 sasaran mutu tadi sudah dibaca, dan
tugas dan fungsi area ini supaya dipahami, dijalankan, dan saya selaku kepala sekolah, ini saya anggap semua telah memahami, Bapak Ibu, setelah rapat ini. Namun manajemen mutu akan selalu merevisi jika diperlukan demi kebaikan sekolah dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, bahkan untuk siswa dan orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, 12 tujuan ini yang belum disampaikan tadi adalah meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan prestasi akademik, non-akademik, gitu ya, intrakurikuler, ekstrakurikuler, kelas unggulan dengan minat dan bakat siswa, menumbuhkan pendidikan karakter bangsa yang terkenal sekarang dengan karakter Pancasila, mewujudkan setiap lulusan memiliki sikap integritas, pengendalian diri, dan kestabilan emosi, terus mewujudkan setiap lulusan mengutamakan kepentingan bangsa dibanding egonya maupun kelompoknya. Yang keenam, mewujudkan lulusan memiliki rasa pengabdian yang tinggi terhadap bangsa, negara, yang diperlihatkan melalui sikap dan tingkah laku individu, mewujudkan pembelajaran dalam mempelajari Al-Quran, budaya akhlakul karimah, menghasilkan lulusan yang berwawasan lingkungan dan berwirausaha atau berjiwa wirausaha, menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur tinggi, mampu mengelola dan mengembangkan usaha sesuai dengan keahliannya, itu ya. Ini hilang ini. Mewujudkan peningkatan perekonomian peserta didik melalui perdagangan dan jasa. Sehingga tujuan kita yang visinya kewirausahaan ini sudah mulai terurai di sini. Baru nanti terurainya itu pada sasaran mutu yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, di dalam sasaran mutu, ini Bapak Ibu saya minta untuk mengumpulkan dokumen pantauannya, seperti di sini. Dokumen pantauannya ini, ketercapaiannya seperti apa? Misalnya, pagu siswa terpenuhi. Ya, berarti kalau terpenuhi, ini satu jurusan 32 siswa. Ini datanya yang harus diupload di Google Drive, itu juga data siswa. Terus sarana-sarana untuk PPDB, baik itu iklan, flyer, gitu kan, atau cara-cara lain. Terus yang kedua, pemetaan peserta didik terlaksana. Pemetaan ini mulai kelas 1, 2, 3 ini selalu dipetakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Masing-masing itu masing-masing area. Salah satu contoh begini, pagu siswa terpenuhi. Ini simpelnya, yang bekerja ini siapa? Panitia PPDB, padahal enggak. Siapa yang bertanggung jawab di pemenuhan pagu? Satu, semua tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi, yang bekerja di sini baik guru atau tenaga pendidik dan pendidikan, jika tanpa merekom siswa, ini artinya apa? Bapak Ibu tidak peduli dengan sekolah kita. Panitia, bahkan yang panitia juga tidak merekom sama sekali. Berarti apa? Ini panitia ini memberati tim. Berarti panitia abal-abal. Itu. Terus yang C, semua siswa SMK Widyagama Malang. Ini diharapkan semua siswa juga merekom minimal 1. Ada siswa yang juga tidak peduli, kan itu ya. Ini adalah target mutu kita. Tenaga administrasi sekolah sebagai pendukung administrasi dan bendahara dan IT support. Ini mendukung semua kegiatan di sasaran mutu. Sehingga insya Allah nanti kita akan berjalan dengan baik. Terus misalnya saya contohkan lagi nomor 2. 90% pemetaan peserta didik terlaksana. Siapa yang harus memetakan? Ya semua area berdasarkan tujuan masing-masing. Salah satu contoh begini, kelas unggulan pemetaannya berfungsi untuk apa? Misalnya untuk prestasinya, untuk tindak lanjut berikutnya. Bapak Ibu kan tidak tahu kelas unggulan A misalnya. Anak-anak punya kelebihan apa kan gitu. Terus di wali kelas juga sama, manfaatnya untuk apa?
mengetahui kondisi keluarga anak ini, statusnya bagaimana, terus jarak dari rumah ke sini seperti apa, jauhnya atau dekatnya, dan seterusnya. BK juga sama, untuk memetakan apa, ini punya fungsi sendiri-sendiri. BKK, Kakomli, sehingga kalau pemetaan ini tidak ada, berarti jenengan ini juga sulit kerjanya. Tetapi kalau di awal ini sudah punya peta, bahwa anakku ini 5, usianya yang 16 tahun sekian, 13 tahun sekian, yang 20 tahun sekian, di situ gampang. Ya. Terus anak saya ini keahliannya apa, kejuaraan SMP dulu apa, ini gampang. Ya. Bahwa kesiswaan misalnya, padahal anak ini aktif di OSIS SMP, masuk SMK Widyagama tidak tersentuh keosisannya. Artinya apa? Kesiswaan tidak mendata sama sekali, kan itu, ya. Kejuaraan-kejuaraan di SMP tidak terdata dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Bendahara juga sama, ya, dan seterusnya. Administrasi atau tenaga administrasi sekolah dengan bendahara IT support ini selalu mensupport kita, gitu ya. Ini Bapak Ibu, sehingga nanti jenengan nggak usah bingung. Siapa ya yang memetakan? Ya semua, wong saya aja punya pemetaan kok. Misalnya begini, saya ini punya kekuatan. Kekuatannya siapa? SDM yang bekerja 6 hari di SMK Widyagama, itu adalah kekuatan saya nomor 1. Kekuatan 2 adalah orang-orang yang bekerja di SMK Widyagama 5 hari. Kekuatan ketiga adalah yang 4 hari. Kekuatan kelima dan seterusnya adalah yang bekerja di sekolah seperti itu atau yang hanya datang ngajar tok. Ini adalah kekuatan dan kelemahan saya, gitu kan? Saya punya data itu, gitu kan? Makanya saya juga ayo Bapak Ibu ini lebih mudah nanti jika sudah ada peta, gitu ya, peta. Bukan berarti saya sekarang minta dipetakan nanti, petanya nanti saja Pak, nggak ada. Sampai hari ini aja belum ada yang setor kok pemetaan. Artinya apa? Saya meragukan kinerja Bapak Ibu di bulan Juli sama Agustus menjelang habis ini. Berarti itu apa? Nanti akan menjadi kelemahan SDM saya. Kenapa? Pemetaan belum punya. Ini akan menjadi catatan kelemahan panjenengan, ya. Terus berikutnya Bapak Ibu, tujuan dari rapat dinas melalui Zoom meeting ini sudah saya tulis. Yang pertama di sini, supaya mudah ini saya beri nomor saja. Yang nomor 1, Bapak Ibu bisa dipahami di sini. Sosialisasi dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu sekolah tahun 2021. Makanya nanti setelah sosialisasi ini selesai, Bapak Ibu menandatangani bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu ini adalah semua sudah sepakat dan setuju. Gitu ya. Terus yang kedua, sosialisasi job deskripsi atau tugas dan fungsi jabatan profesi di SMK Widyagama Malang, baik itu tenaga pendidik itu guru Bapak Ibu, dan tenaga kependidikan itu adalah staf administrasi atau administrasi, TU biasanya kan gitu, atau pendukung lainnya, misalnya sepak bola, pelatih, dan lain sebagainya, itu seperti pelatih itu bisa dikatakan tenaga pendidik, ya. Kalau misalnya yang pendampingnya itu bisa dikatakan tenaga kependidikan. Terus penandatanganan berita acara pengesahan ini nanti Bapak Ibu sudah akan disampaikan Bu Putri nanti. Yang keempat ini sosialisasi tentang SK yayasan Bapak Ibu. Coba nanti yang SK-nya sudah yayasan atau guru tetap yayasan maupun pegawai tetap yayasan, dilihat di sini keputusan ya, keputusan nomor 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium atau tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMK Widyagama Malang, _ YPPI Widyagama Malang. Jadi Bapak Ibu, yang memiliki SK yayasan, guru tetap yayasan, pegawai tetap yayasan,
jangan berharap gajinya dari yayasan. Gajinya dari SMK Widya Gama. Begitu juga nomor 5. Sosialisasi tentang SK Kepala Sekolah, penetapannya pada nomor 3 sama. Kepada mereka, sebagaimana diktum kedua, putusan ini diberikan honorarium atau tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMK Widya Gama Malang. Bapak Ibu nanti bisa meresani SK yang didapat baik itu dari yayasan maupun dari sekolah atau SK Kepala Sekolah. Semua yang gaji panjenengan adalah SMK Widya Gama Malang, bukan dari yayasan. Oke, paham nggih? Terus yang berikutnya Bapak Ibu, konsekuensi dari SK yayasan maupun SK Kepala Sekolah terkait tugas dan fungsi jabatan pada area masing-masing, ini untuk guru juga, untuk tenaga kependidikan, pengaturan gaji atau honorarium dan transport disesuaikan dengan aturan dan pedoman kepegawaian atau ketenagakerjaan SMK Widya Gama Malang nomor 69 garis miring SMK WG garis miring Romawi 3 tahun 2016. Prosesnya ini masih revisi, perbaikan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi sekolah. Artinya apa? Job deskripsi ini sekarang diperbaiki. Ya, yang sudah dibaca oleh Bu Isma sama Bu Putri tadi. Disesuaikan juga dengan peraturan kepegawaian di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah YPPI WM nomor 10 garis miring P garis miring YPPI garis miring 11 Romawi tahun 2005. Penerimaan gaji, honorarium, dan transport selalu berubah. Bapak Ibu, ini tolong dipahami. Penerimaan gaji atau honorarium dan transport selalu berubah. Bisa naik dan bisa juga turun setiap bulannya. Dengan kondisi, mohon maaf ini, dengan kondisi sekolah, terutama sumber keuangan atau dana rutin yang diterima sekolah. Jadi gaji Bapak Ibu itu bisa naik, bisa turun, sesuai dengan kondisi siswa dan dana yang masuk ke sekolah. SMK Widya Gama ini milik Bapak Ibu, tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua siswa, dan siswa serta dunia usaha dan dunia industri dalam pengelolaannya yang bisa dipertanggungjawabkan kepada yayasan. Jadi sekolah ini mari kita kembangkan bersama karena ini adalah milik panjenengan semua, bukan milik saya, bukan milik yayasan, tetapi maju mundurnya sekolah ini adalah bergantung dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu, tolong ini dipahami juga, nggih. Kebutuhan dana operasional sekolah tanpa dukungan dana dari yayasan. Tolong dipahami. Kebutuhan dana operasional sekolah tanpa dukungan dana dari yayasan. Kayak tuku sepidol, kayak transport sampean home visit, digawe transport kemana saja, digawe ATK, digawe perawatan, digawe ngecat, dan lain sebagainya. Tidak ada dukungan dari yayasan. Yang berikutnya, kebutuhan dana gaji, honorarium, dan transportasi juga tanpa dukungan dana dari yayasan. Ini tolong dipahami. Gaji jenengan, transportasi jenengan, ini juga tanpa dukungan dana dari yayasan. Ini tolong dipahami betul. Saya tidak mau setelah ini masih ada yang tidak paham bahwa semuanya didukung yayasan, baik pendanaan maupun yang lain. Ini jangan sampai terjadi karena SK-nya tadi di atas, ya, sesuai dengan SK yang jenengan terima. Jenengan bisa saja statusnya GTY, tetapi juga tidak bayaran di saat siswanya jenengan tidak ada. Oke, mohon dipahami.
Penghasilan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan bergantung pada input dana yang masuk ke sekolah, baik itu dana rutin Bosnas, BPOPP, donatur, CSR, hibah, dan usaha sekolah atau BLUS. BLUS semakin banyak, kesejahteraan semakin bagus. BPOPP semakin banyak, kesejahteraan semakin bagus. Bosnas semakin banyak, kesejahteraan semakin bagus. Itu diukur dari mana? Dari jumlah siswa aktif. Sehingga tahun depan, saya peringatkan lagi, jika Bapak Ibu tidak berperan mencari siswa, maka selain manajemen sekolah tahu, Bapak Ibu ini tidak pernah kontribusi baik dengan sekolah, Tuhan juga akan tahu, akan memberikan rezeki sesuai dengan amal perbuatan Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, karir di SMK Widyagama terbuka lebar bagi siapa saja sesuai dengan apa yang dilakukan oleh setiap SDM yang bermanfaat bagi SMK Widyagama Malang. Jangan takut Bapak Ibu tidak punya karir apabila berprestasi di sekolah ini tanpa melihat itu orang senior atau orang junior, orang baru atau orang lama. Karena di catatan saya setelah saya menjadi Waka di SMK Widyagama Malang, manajemen mutu, terus menjadi kepala sekolah, di sini saya mempunyai catatan. Ada orang senior lama yang produktif, ada orang yang baru yang produktif, ada orang lama yang tidak produktif, ada orang baru yang produktif. Maka tidak perlu lagu-lagu. Karir terbuka, lebar bagi panjenengan semua. Mau jadi apa di sini? Silahkan membuktikan kepada sekolah bahwa SDM panjenengan, kualitas panjenengan, kompetensi panjenengan memang bermanfaat untuk SMK Widyagama Malang. Jangan takut, sampai tidak punya family di sini, tidak punya saudara di sini, nanti saya tidak bisa menjadi pejabat. Omong kosong, tidak bisa, ya, tidak bisa. Semua akan terseleksi sesuai dengan kompetensi kita. Oke. Terus yang terakhir, Bapak Ibu, rekomendasi saya. Yang pertama, mari kita menata diri, ya. Mari kita menata diri demi kesejahteraan sekolah dan siswa. Jadi kita tata. Yang utama saya mengedepankan adalah kesejahteraan sekolah ini, bukan diri pribadi Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, mari menata diri kita demi kesejahteraan keluarga dan masa depan keluarga. Yang ketiga, mari kita tentukan sendiri masa depan kita dengan berserah diri kepada Allah, tanpa berharap kepada pimpinan dan teman. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Mari kita tentukan sendiri masa depan kita dengan berserah diri kepada Allah, tanpa berharap kepada pimpinan atau teman. Pimpinan salah, salahkan. Teman salah, salahkan. Jangan hanya asal Bapak senang dan Ibu senang. Ya. Jangan asal Bapak pimpinan, Ibu pimpinan senang. Jangan asal teman kita senang, akhirnya kita berbuat yang tidak baik. Sampaikan jika salah, sampaikan salah, meskipun itu sakit, sampaikan benar apabila itu memang benar, meskipun itu tidak menyakitkan. Yang keempat, mari kita bersama-sama menyamakan langkah dalam membangun SMK Widyagama tanpa harus mencari kambing hitam pada saat kita jatuh atau lembaga jatuh. Karena apa? Selama perjalanan di SMK Widyagama Malang, saya menjadi kambing hitam itu kalau saya hitung sudah 7 kali. Siapa yang mengadili saya menjadi kambing hitam? Yayasan. Karena pimpinan di sekolah ini, lembaga di atasnya adalah yayasan.
Saya menjadi kambing hitam mulai tahun 2009 sampai 2015. Ya, itu saya pernah menjadi kambing hitam terus. Berakhirnya adalah pada saat saya mengajukan pengunduran diri. Ya, mengajukan pengunduran diri dari sekolah ini, kambing hitam saya menjadi putih. Ya. Terus yang kedua 2017 saya menjadi kambing hitam lagi. Ya, kasus sana sini 2018, bahkan yang terakhir kemarin tahun 2021 saya juga pernah menjadi kambing hitam lagi, ya, di yayasan. Untuk itu, mari kita samakan langkah, mari kita samakan persepsi untuk membangun sekolah ini, ya, tanpa harus mengorbankan teman, tanpa harus mengorbankan bawahan, tanpa harus mengorbankan siswa. Sampeyan nek siswane ndak datang, di kelas itu jumlahnya sedikit, jangan mengkambing hitamkan anak-anak itu pemalas. Kita harus introspeksi diri, ya, mempertahankan diri, kira-kira apa yang kurang pada diri kita. Begitu juga sama dengan saya. Di saat menjadi kambing hitam, saya harus bertahan. Saya harus bisa membuktikan bahwa saya bukan kambing hitam, tetapi kambing yang biasa. Gitu ya. Terus yang kelima, selalu memiliki komitmen dengan rasa bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekarang sudah tahu kondisi sekolah kita, baik buruknya sekolah kita, dan bisa mengukur masa depan kita di sekolah ini. Bapak Ibu bisa memutuskan, Bapak Ibu bisa resign sewaktu-waktu untuk menata diri dan keluarga. Bapak Ibu guru juga bisa tidak resign dan tetap ikhtiar di SMK Widyagama Malang dengan kondisi apa adanya sekolah ini. Sekolah ini bukan sekolah besar. Sekolah ini masih tarafnya berkembang. 2017 sampai 2021 perkembangannya sudah sangat bagus. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung program-program sekolah, program-program pendidikan di SMK Widyagama, sehingga menjadi kepercayaan masyarakat. Mari kita tetap tingkatkan, jangan malah kendor, jangan malah dirusak. Bukti bahwa sekolah ini menjadi tujuan masyarakat, setiap tahun siswanya selalu bertambah. Sehingga kalau jenengan nanti selanjutnya di tahun berikutnya ini menjadi penghambat, menjadi orang-orang yang memang menghalangi perkembangan SMK Widyagama Malang, saya juga tidak segan-segan itu akan memberikan sanksi kepada panjenengan semua. Resikonya di saya. Kambing hitamnya saya lagi, tidak apa-apa. Oke? Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya selalu semangat kalau menyampaikan rencana kerja sekolah, karena saya sangat sayang dan sangat cinta banget kepada lembaga tempat saya bekerja dimanapun berada. Tidak di SMK Widyagama Malang saja. Tempat bekerja saya di beberapa, tempat usaha di beberapa. Saya selalu semangat untuk merencanakan, untuk melakukan kegiatan, dan untuk mengevaluasi. Ya, jadi ini semangat saya dan juga semangat teman-teman harus tetap disuarakan. Kalau orang mengatakan ya rawe-rawe rantas, malang-malang putung, siapa yang menjadi penghambat dari program kita yang bagus, kita sikat habis. Pemalas tidak boleh bersama kita, penghambat tidak boleh bersama kita, benalu harus kita habisi. Jadi, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. SMK Wiga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahannya Pak Mawan. Mungkin untuk Bapak Ibu sebelum kita tutup hari ini, ada yang ditanyakan, monggo.
Atau mungkin ada tambahan dari Pak Saiful, Bu Putri? Monggo kalau ada yang ditanyakan, di-sharingkan, saya siap menunggu. Siapa tahu menjadi pelega hati dari Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajari job deskripsi yang dibawa kemarin atau yang sudah di-share kemarin dan itu. Dan pasti ada pertanyaan, enggak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu. Meskipun saya tadi menyampaikan gini, penghambat harus dilibas, kan itu ya, pengkhianat harus dihabisi, benalu harus disikat habis. Jangan takut apa yang dengan saya sampaikan itu. Itu malah mewujudkan kita memiliki komitmen yang bagus, kan itu ya, komitmen yang bagus. Dalam satu keluarga kan nggak oleh orang sing benalu, itu nggak boleh, kan itu nggak boleh. Misalnya pasangan kita selingkuh, misalnya seperti itu, kita kan juga takut, ya, takut. Dan mohon maaf nih Bapak Ibu kan hari ini ditekan dengan job deskripsi, kan itu ya, ditekan oleh pantauan dan ditekan oleh bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan. Bapak Ibu jangan lupa, Pak Mawan ini juga ditekan. Siapa yang menekan? Ayo, siapa? Coba, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang menekan Pak Mawan? Ayo. Siapa sing iso Dapat hadiah jawab? enggak, Pak? Kalau jawab dapat Bener, hadiah enggak? bener enggak? Kalau bener tak kei duit 50.000. Ayo, tak kei duit 50.000. Ayo, Pak. Siapa? Pak Kudari mau jawab. Ya, silakan. Risma, Pak Kudari mau jawab. Ini Nih. monggo Ibu. Monggo Bu Ratna. Nih, duitnya. Tak kei 50.000 lah bener. Demikian mau ngomong lah Bu. Ya, Baru izin Pak ya. Silakan. Pak Sama Pak Maman itu Kudari. ditekan siapa? Hati nurani Pak. Wis. Ditekan oleh hati nurani. Salah Pak Kut, kurang bener. Katanya Pak Maman. Katanya Pak Kut. Ayo dua lagi. Siapa sing iso? Siapa yang menekan Pak Mawan? Kewajiban Pak Mawan. Salah, kurang bener. Ditongkas. Itu benar. Coba. Wali murid. Siapa yang bener ya saya sampaikan. Sing bener, sing nekan saya ini adalah kebutuhan gaji Bapak Ibu dan kebutuhan operasional sekolah. Ya wis iku tok. Ayo coba, nek ulan iki Bapak Ibu gak kajian, sing diserang sapa? Ya mesti kepala sekolah kan gitu. Artinya apa? Kita sama-sama mempunyai beban. Makanya apa? Saya doakan Bapak Ibu sehat semua, siswa kita sehat semua, siswa kita tidak ucul, makanya ndang diopeni, BPOPP lancar, bos lancar, maka apa? Tekanan Pak Mawan juga akan berkurang. Kenapa? Duit gajian wis ya. Gak iso nek iki. Berarti iki gak sido takekno sampean ya, tak iman. Kayak sama Pak Hu. Masuk dompet lagi Pak Mawan. Masuk dompet. Itu ya Bapak Ibu sama-sama Oke, kita Pak Man. punya tanggung jawab, nggih. Nggih Pak Mawan. Nggih, monggo. Monggo yang lain. Mungkin ada yang masih belum dipahami tentang sarmut, tupoksi, visi misi sekolah. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Ipul selaku Ketua TPMPS tahun ini. TPMPS. Ini pengembang. Sekolah. Pak Saiful. Kemajuan seperti PMPS. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini ada sedikit info dari Bu Putri. Untuk presensi bisa diisi di link dan bisa langsung tanda tangan di Pak Saiful. Dan untuk yang tidak menyaksikan, mungkin Bapak Ibu bisa kita sampaikan bersama ke teman-teman kita. Untuk hari ini, karena ini sosialisasinya sangat penting dan wajib sebenarnya untuk diikuti. Jadi untuk yang tidak hadir, ini bisa nanti menonton dan langsung komen mungkin di YouTube. Dengan komennya, contoh Isma melihat pada hari apa jam berapa gitu ya. Misalnya Isma melihat Senin 5 Agustus 2021 pukul 13.40 WIB gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa saya minta tolong untuk mengingatkan teman-teman kita yang mungkin di kesempatan ini belum hadir
dan belum bergabung dengan kita. Oh iya Bu, bisa ditambahkan Bapak Ibu semua, bagaimana kita bisa streaming YouTube itu sudah dihinggapi beberapa iklan ya. Akhirnya apa? Channel YouTube kita, konten kita ini supaya nanti mendatangkan uang. Memang tidak tahun ini ya, di tahun-tahun berikutnya. Ini kalau kita streaming YouTube ngajar dan lain sebagainya, tolong siswa juga disampaikan supaya ngisi di live streamingnya seperti yang disampaikan Bu Isma. Nama siapa, melihat ini, itu kan, terus pertanyaan dan seterusnya. Ini kita bangun konten kita supaya nanti input dana sekolah ini bisa dibantu Mbah Google juga di saat viewer kita ini banyak, terus subscribe kita juga banyak, dan kita mulai dari sekarang, artinya enggak usah nanti, kita tata, mudah-mudahan nanti sekolah ini yang mewarisi generasi ke generasi, ini nanti tinggal panen, kita tata sekarang, kita nanti panennya ya amal ibadah meskipun tidak menerima dananya, tapi insya Allah itu nanti akan menjadi amal kebaikan kita. Amin. Cukup Pak Mawan? Cukup. Pak Saiful atau anggota TPMPS yang lain? Oh ya, mumpung masih ingat ini, tadi mungkin Pak Saiful kelewatan ya, untuk TPMPS kita tahun ini itu ada Pak Saiful di ketua TPMPS, terus ada Pak Muiz, Pak Buyung, Bu Raryana, Bu Putri, dan saya anggota. Jadi mungkin nanti untuk para Bapak Ibu penjab atau yang mendapat tugas tambahan yang itu nanti membuat proker yang mengacu di Sarmut dan mungkin jabatan Bapak Ibu ada tupoksinya, jangan segan-segan untuk mengajak kami rundingan gitu ya. Gampangannya rundingan lah gitu. Atau karena nanti kan tugas kami juga untuk mendampingi kegiatan Bapak Ibu gitu. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, dan mari kita ucapkan bersama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara kita hari ini, sosialisasi hari ini bisa menambah semangat kita. Amin. Untuk bekerja secara tim, terutama ya Pak Bu. Tim, jangan lupa kita ini kan tim ya, gitu. Salah benar ya kita tim gitu. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf atas nama pribadi jika ada kesalahan kata atau perbuatan atau tingkah laku saya di Zoom ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya Pak. Berarti mesti sini ya. Sana masuk di ini.